Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Eko Agus Triswanto. Pada hari ini ada salah satu momen yang tanggal 21 Januari 2025 adalah salah satu momen yang mungkin menjadi salah satu sejarah di dalam perkembangan pendidikan Republik Indonesia, di mana hari ini Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti meluncurkan terkait dengan cetak biru transformasi digital, yaitu dalam bentuk rumah pendidikan ya. Jadi peluncuran cetak biru transformasi digital dalam bentuk rumah pendidikan. Nah, seperti apa kira-kira isi atau fitur daripada aplikasi atau platform tersebut? Saya sendiri juga masih belum login dan saya belum melihat bagaimana apa saja fiturnya, apakah ada fitur tambahan atau ada sesuatu hal. Tapi secara prinsip, apapun itu yang diberikan fasilitas oleh Kementerian Pendidikan, ini saya rasa adalah salah satu bentuk upaya dalam bentuk pengembangan pendidikan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tentunya kita sebagai guru dan tenaga pendidikan punya tanggung jawab untuk bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut dengan bijak ya, dengan optimal, dan tentunya untuk dalam rangka kemajuan bersama. Nah, bagaimana isi fitur daripada platform rumah pendidikan? Kita ikuti bersama video saya berikut ini. Kita akan membahas bersama mengenai yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait dengan rumah pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba login dan sekaligus juga akan mereview apa saja menu yang ada di rumah pendidikan ya. Saya sendiri masih belum pernah ya mengeksplor apa saja yang ada di dalam rumah pendidikan ya. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel Eko Agus Triswanto, silahkan di subscribe. Nah, saat ini saya sedang berada di dashboardnya Google ya. Untuk websitenya rumah pendidikan sendiri itu adalah di rumah pendidikan, rumah.pendidikan.go.id ya. Jadi penampilannya adalah seperti ini ya. Ini adalah halaman awal terkait dengan rumah pendidikan ya, dengan logo yang seperti ini. Dan ini ada beberapa fitur ya terkait dengan rumah pendidikan. Ini ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, sampai ada ruang orang tua ya. Jadi di sini mungkin nanti ada beberapa tambahan dari kalau dulu kita pernah mengenal terkait dengan platform yaitu PMM dan sebagainya. Lah ini ada rumah pendidikan, dan coba saya akan login untuk masuk di rumah pendidikan ini, sekaligus nanti kita akan explore seperti apa yang ada di rumah pendidikan. Di sini ada tombol beranda, cari, pemberitahuan, dan akun. Di sini kita bisa klik akun. Nah, kemudian di sini ini ada tombol masuk dengan Google. Saya sarankan kita masuknya dengan menggunakan akun belajar.id yang sudah kita miliki ya. Ini kebetulan kalau saya Google-nya juga sudah menggunakan akun belajar.id, jadi sudah tersinkronkan. Saya klik masuk dengan Google. Lah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Sebenarnya kalau di sini misalkan akun Google kita tertaut dengan beberapa akun, nanti di sini mungkin muncul. Nah, ini kebetulan di sini ada akun saya ya. Saya masuk dengan menggunakan akun Google saya. Saya klik, kemudian saya klik continue. Ya. Nah, ini saya sudah berhasil masuk di dashboard awal di rumah pendidikan ya. Nah, sekarang coba kita akan lihat di sini adalah akun-akun saya ya. Di sini ada pusat bantuan tentang aplikasi,
ketentuan dan ada tombol keluar. Nah, di sini coba kita akan mengeksplor di beranda. Di sini ada, saya yang penasaran ini adalah terkait dengan ini ada fitur-fitur tambahan seperti ruang orang tua, ruang publik dan sebagainya, ada ruang mitra gitu ya. Nah, coba kita akan lihat beberapa tambahan fitur ini isinya apa saja gitu ya. Nah, di sini ada ruang orang tua, ini bisa melihat layanan informasi dan pengaduan. Kemudian ada panduan pendampingan, dukungan belajar, kemudian ada konsultasi pendidikan. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat coba di layanan pendidikan ini ada fitur layanan informasi dan pengaduan. Nah, ini ternyata langsung direct ke tab berikutnya. Nah, di sini ternyata ada layanan informasi dan pengaduan ya. Nah, jadi di sini ada sistem pengelolaan pengaduan publik nasional, ada pusat panggilan hubungi. Nah, ini terkait dengan apa saja yang bisa diadukan atau dilaporkan nanti mungkin dari pihak orang tua. Apakah nanti juga orang tua akan mendapatkan akun atau bisa login di sini dengan menggunakan akun Google sendiri, nanti bisa dijelaskan pada penjelasan berikutnya ya. Berikutnya coba akan saya lihat ini ada panduan pendampingan. Nah, ini ternyata di sini masih dalam proses pengembangan ya. Jadi di fitur ini masih dalam proses pengembangan. Coba kita akan kembali, di sini adalah di dukungan belajar sama juga masih dalam proses pengembangan. Untuk konsultasi pendidikan juga demikian ya. Kemudian coba kita akan lihat di fitur ruang publik. Ya, ruang publik ini ada pusat perbukuan, kemudian majalah pendidikan, bantuan pendidikan dan lain sebagainya. Ini ternyata sepertinya juga cukup cukup ada tambahan fitur sehingga cukup menarik ya. Kalau kita di sini ini ada pusat perbukuannya. Kalau saya klik di sini masuk di sistem informasi perbukuan Indonesia ya. Di sini banyak ternyata ada koleksi-koleksi buku populer ya. Nah, di sini ini sangat membantu, saya rasa sangat membantu dan bisa diakses oleh istilahnya para insan pendidik ya, mulai dari guru, kemudian peserta didik dan gitu ya. Kemudian di ruang publik ini juga ada majalah pendidikan ya. Ada majalah pendidikan di sini. Oke, kita tunggu masuk di jendela kemdikbud.go.id. Ya, di sini ada, media komunikasi dan inspirasi ya. Di sini juga ada beberapa referensi juga untuk tambahan pengetahuan juga. Ya, ada jendela pendidikan dan kebudayaan. Ada bantuan pendidikan, ada kursus digital, kemudian informasi data pendidikan, ada rapor publik. Coba kita lihat di sini, ternyata untuk rapor publik sendiri ini masih dalam tahap pengembangan. Berikutnya di sini ada ruang mitra. Ya, ruang mitra ini coba kita akan lihat fiturnya. Ada ruang mitra ini ada publikasi ilmiah, ada mitra Bajas Pendidikan. Ini seperti barang ini untuk sistem kemitraan pengadaan barang dan jasa pendidikan ya. Coba untuk publikasi ilmiah kita akan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Ternyata di sini ada terkait dengan jurnal ya, jurnal pendidikan dan kebudayaan. Jurnal pendidikan dan kebudayaan. Jadi di sini difasilitasi untuk mungkin juga mengunggah jurnal juga ya. Kemudian ini ada sertifikat yang diakui ya, sertifikat Sinta 2 lumayan ini ya. Jadi bisa kalau misalkan rekan-rekan sekalian juga memiliki jurnal atau artikel bisa diunggah di sini. Kemudian kita lihat di sini ada mitra Bajas ya, mitra Bajas barang dan jasa pendidikan. Ternyata di sini juga ngelink ke Sipla. Ya, ke Sipla. Ya, ternyata di sini adalah situs informasi resmi pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Jadi kalau untuk pengadaan barang dan jasa, jadi ngelink ke sana. Kemudian di sini ada relawan pendidikan, ada informasi studi dan sebagainya. Mungkin tidak akan saya istilahnya ulas satu-satu ya, karena nanti ada
yang harus saya ulas lebih banyak. Kemudian di sini ada ruang pemerintah, ya. Ada neraca pendidikan daerah, akun pendidikan, ada informasi dan sistem informasi dan integrasi PPDB. Coba saya lihat, oh ternyata masih dalam pengembangan. Oke, kemudian di sini ada ruang bahasa, ruang sekolah. Coba saya klik ruang sekolah. Ini ada profil sekolah, rapor satuan pendidikan, rencana kegiatan dan belanja sekolah atau ARKAS ya, bantuan operasional atau BOS. Kemudian akun pendidikan. Di sini profil sekolah, saya coba lihat. Ini kita bisa melihat ya, bisa melihat profil-profil sekolah yang akan kita ketahui ya, mulai dari kita milik kabupaten, kemudian kecamatan, jenjangnya, dan statusnya apa, kemudian nanti klik dicari sekolah ini. Baik, kemudian kita akan melihat fitur berikutnya adalah terkait dengan rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan ini hampir sama dengan yang dulu ya. Ya bisa kita lihat di PMM ya, rapor merdeka mengajar itu, tetapi ini sudah diakomodir, diintegrasikan di rumah pendidikan ya. Ini bisa dilihat nanti itu rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Kemudian ada RKBS ya, atau biasa kita sebut sebagai ARKAS. Coba kita lihat sekarang ada ruang murid ya. Ruang murid ini ada sumber belajar ya. Di sini banyak bahan-bahan ajar yang bisa digunakan oleh para peserta didik. Ada buku bacaan digital. Ya, ini terintegrasi dengan Budi ya. Oke, ini ada Budi, ada buku digital Gerakan Literasi Nasional ya. Jadi nanti kita bisa melihat ini koleksi-koleksi bukunya luar biasa banyak ya. Ini ada contoh-contoh yang bisa kita lihat ya, buku-buku cerita dalam bentuk digital. Kemudian di sini juga ada bank soal ya, bank soal ternyata masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ada riwayat pendidikan juga masih dalam proses pengembangan ya. Baik, saya akan langsung ke ini ruang GTK. Di ruang GTK ini seperti apa? Ya, ini ada diklat. Ya, kemudian sertifikat pendidik, ada pelatihan mandiri, ada komunitas. Nah, sepertinya ini juga hampir relate dengan PMM yang dulu pernah kita miliki ya, platform Merdeka Mengajar. Hanya saja beberapa waktu yang lalu atau sebelum saya cek ini, saya juga melihat PMM itu masih mengakomodir beberapa fitur gitu kan. Nah, nanti coba kita akan mengikuti perkembangan apakah dengan adanya rumah pendidikan ini juga yang PMM itu terintegrasi atau memang ada sendiri gitu ya. Nah, ini tadi setelah saya klik diklat ya, ini kita diarahkan masuk ke LMS ya. Kita masuk, kita masih menggunakan dengan akun tadi ya, akun Google saya. Oke. Hubungkan dengan LMS, kita lihat seperti apa. Oke, oh ternyata masih terintegrasi ya. Jadi ini adalah riwayat saya dulu pernah mengikuti diklat PGP, Pendidikan Guru Penggerak untuk RPL Kepala Sekolah untuk SMKPK ya tahun 2024. Jadi terintegrasi ke sini. Ini pun juga dashboardnya masih logonya menggunakan dashboard dulu yang masih PMM itu. Coba kita close. Sertifikat pendidik. Ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin masuk di sertifikat pendidik untuk yang guru tertentu. Nah, jadi maaf akun Anda belum masuk dalam PPG bagi guru tertentu karena memang saya sudah mengikuti PPG itu di tahun 2018 dengan sistem PPG yang menggunakan blended learning itu ya. Jadi tahun 2018. Baik, kemudian di sini ada pelatihan mandiri
Oke, pelatihan mandiri ini ada, nah sepertinya masih sama ya seperti yang dulu di BMM ya. Jadi ada topiknya apa, ada aksi nyata dan sebagainya. Ya nanti kita tinggal menunggu aja perkembangannya seperti apa. Tapi kalau saya lihat ini masih sama seperti yang dulu BMM. Jadi terintegrasi ke sana. Kemudian di sini ada komunitas. Apakah komunitas yang dimaksud ini adalah Kombel? Benar, ternyata ini adalah komunitas belajar yang saya ikuti. Ada guru gaptek, ada Els Medikpal, ada matematik SMK Teknik Surabaya. Yang ini adalah Kombel yang pernah saya ikuti ketika di BMM tahun 2004 jam sebelumnya, gitu kan. Berarti ini masih ngeling ke arah sana ya, masih ngeling dan masih ini. Kemudian di sini ada pengelolaan kinerja. Lah, pengelolaan kinerja ini kalau dulu kan yang dilakukan di BMM itu salah satunya adalah bagaimana kita ketika jadi kepala sekolah dan juga sebagai guru itu ya, ketika kita melakukan perencanaan penilaian dan juga sedang pelaksanaan penilaian. Coba kita lihat di sini apakah masih sama ya. Oh maaf, ini salah, ini seleksi kepala sekolah. Oke, pengelolaan kinerja ternyata masih sama. Ya, masih sama gitu ya. Ini ya, kalau ini kan sektor sekolah, kemudian ini ada nanti akan ada ganti periode berapa? Ada, kalau dulu di 2024 itu kan per semester ya. Sekarang kalau 2025 sudah diakomodir dalam 1 tahun, yaitu Januari sampai Desember. Maka ini nanti ya juga harus ngikutin apa yang ada di platform rumah pendidikan.go.id ini. Nah, saya rasa sama seperti yang kemarin dengan menggunakan platform PMM ya untuk penilaian kinerja ini, saya rasa sama. Kemudian di sini juga fitur-fiturnya juga sama ya kan, juga fitur-fiturnya sama terkait dengan PMM. Hanya saja memang kalau kita lihat di sini ini lebih kompleks ya. Ini mengakomodir orang tua, kemudian publik dan sebagainya. Nah, terkait dengan apa saja fiturnya, nanti kita akan ikuti perkembangannya ya. Tapi secara prinsip dari rumahbelajar.go.id ini masih beberapa fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar itu masih diakomodir, ya kan? Masih diakomodir seperti halnya ada untuk GTK ini ada apa, pelatihan mandiri, ada kemudian komunitas belajar, penilaian kinerja, seleksi kelas, ini sama seperti dulu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi kurang lebih itu, ini yang saya lihat dengan menggunakan media laptop ya, dengan menggunakan laptop. Nah, saya rasa untuk yang ada di gadget atau HP, kita juga bisa menggunakan atau mendownload aplikasinya ya. Mendownload aplikasinya rumah pendidikan.go.id ya. Jadi saya rasa tidak begitu jauh dengan platform Merdeka Mengajar, hanya saja memang ini ada pengembangan-pengembangan yang mana dari fitur-fitur itu ditambahkan seperti itu. Mungkin itu informasi dari saya. Ternyata untuk login juga tidak terlalu susah selama kita memiliki belajar.id, ternyata juga masih mudah untuk bisa kita masuk di platform rumah pendidikan ini. Jadi secara prinsip kita guru dan tenaga pendidikan apapun itu, selama tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Republik Indonesia, kita harus wajib untuk mengikuti ya. Kita harus mengikuti, dan saya rasa pemerintah menyiapkan semuanya itu adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, dan tentunya adalah untuk kemajuan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Sekali lagi itu ulasan saya terkait dengan rumah pendidikan yang baru saja tanggal 21 Januari ini oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Lutfi, diluncurkan ya, peluncuran cetak biru transformasi digital melalui rumah pendidikan ya, dalam bentuk perilisan tahap awal versi beta atau super aplikasi rumah pendidikan ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.